Ibu, bapak, para jamaah, kita dengerin nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala wa rizqan wasi'an wa ilal khairi qarribna wa anis syarri ba'idna. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inni as'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnini bil ilmi wa zayyini bil khilmi wa akrimni bit taqwa wa jammilni bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Alhamdulillah ibu bapak, kita witi kanthi donga dan doa kita pasti istijabah atau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Sebab Nabi ngendika, orang yang berpuasa itu jika ia berdoa pasti doanya terkabulkan. Nabi mengatakan, salasatun la turaddu da'watahum. Ada 3 golongan manusia yang doanya tidak mungkin tertolak. La turaddu da'watahum, tidak mungkin tertolak doanya itu. Siapa 3 itu? Yang pertama adalah as-shaimu hatta yuftira, wong sing lagi poso nganti tumekaning buka. Jadi kita sedang berpuasa, maka banyak kita berdoa, karena ketahuilah bahwa doa orang berpuasa itu dikabulkan oleh Allah, tidak mungkin tertolak. Kamu kok posoi awet fajar nganti dumugi maghrib. Nah, banyak-banyak berdoa setiap puasa itu. Apapun permohonan kita oleh Allah dikabulkan. Kaping kali adalah imamun adilun, pemimpin yang benar, pemimpin yang tegak, yang lurus, yang adil. Pemimpin yang adil doanya adalah terkabul. Siapa pemimpin itu? Ya kita semua itu pemimpin. Karena semua orang adalah dalam Islam itu adalah semua orang itu pemimpin. Imamun adilun, pemimpin yang adil. Nabi mengatakan kullukum ra'in, setiap kamu itu ialah pemimpin. Nah, paling enggak memimpin atas dirinya sendiri. Lan kaping 3 nggih menika wada'watul mazlum, doa yang dipanjatkan oleh orang yang teraniaya. Orang teraniaya itu doanya terkabulkan, tidak ada yang dapat menghalangi. Mila jangan sampai kita berbuat aneh orang lain, karena orang teraniaya doanya terkabul. Nah, maka tenika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi an'amana bi kathratin ni'am walladzi hadana ila dinil Islam
walladzi addabana wa iyyakum bil Qur'an allati yahdi lillati hiya aqwam. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil fa ulaika humul khasirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin wa sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ibadallah, ma'asyiral muslimin wal muslimatil kiram rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun, kama qalihi a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahu azim wa huwa asdaqul qailin. Sagung para sesepuh bini sepuh, para kasepuhan lan para hadis sepuh linangkung ingkang pun sepuhaken wonten jamiah menika, samudanipun ingkang satuhu kinabekten kula hormati lan estu kawulyaken langkung-langkung dumateng para jamaah kuliah ba'da subuh di MAJT An-Nur, Masjid Agung Jawa Tengah An-Nur, Kota Mungkit, Magelang, kakung putri sedaya ingkang kula hormati, cekakipun hadirin hadirat rahimakumullah. Mengawali kajian singkat ba'da subuh menika, ibu bapak, monggo sareng-sareng kita tansah boten kendhat muji syukur tengasanipun Allah Subhanahu wa taala. Gusti Allah ingkang Maha Agung, Gusti Allah ingkang Maha Luhur, Gusti Allah ingkang Maha Murah tur welas asih, ingkang tansah paring nikmat karunia sampai dengan tiada terhingga pada kita semua wiwit biyen sakniki lan seterusipun ing dunya lan akhirat. Gusti Allah para nikmat sedaya menika adalah semua nikmat itu sudah sempurna. Sedaya nikmat itu sampun sempurna. Ming wonge wis sing kurang trima. Sebab Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, alam tarau annallaha sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard wa asbagha 'alaikum ni'amahu dzahiratan wa batinatan. Wa asbagha lan panjenengan Gusti Allah wis nyempurnaaken ni'amahu nikmat-nikmate Gusti Allah alaikum kang wis den paringaken maring sira kabeh, dzahiratan wa batinatan, baik nikmat yang zahir maupun yang batin. Mila Bapak Ibu, sakjane sedaya nikmat itu sampun sempurna dan kita oleh Allah hidupnya telah diberikan nikmat yang tiada terhingga banyaknya. Maka konsekuensi logis kewajiban bagi kita hendaknya semakin banyak bersyukur kepada Allah. Makin banyak kita bersyukur, maka Allah semakin menambah nikmat itu. Namun sebaliknya, kalau sampai malah kufur nikmat, Gusti Allah mengancam, la ing syakartum la azidannakum wa la ing kafartum inna adzabi lasyadid. La ing syakartum, jika kalian itu mensyukuri nikmat aku berikan pada kalian, Allah janji la azidannakum, sungguh aku akan tambahkan nikmat-nikmat kepada kalian. Hananging wasalipun wala ing kafartum, tapi jika kalian malah ingkar atas nikmat Allah yang diberikan kepada kalian, ingat, inna adzabi lasyadid. Ketahuilah bahwa sesungguhnya siksaku itu amat sangat berat, sangat dahsyat. Na'udzubillahi min dzalik.
Nah, mudah-mudahan kita semua yang hadir di masjid menika semuanya termasuk hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur dan dijauhkan dari sikap kufur nikmat. Amin ya rabbal alamin. Ibu, bapak, hadirin hadirat rahimakumullah, jamaah salat subuh ingkang kula hormati. Alhamdulillah kula bersyukur sangat enjang menika saged sowan ngabiyantara wonten ngasor bapak ibu lan para jamaah saperlu kajawi nindakaken salat subuh berjamaah nggih kita ngawontenaken thalabul ilmi utawi majelis ilmu. Mudah-mudahan kehadiran kita, niat kita, semua amal kita ini senantiasa berada di dalam ridha Allah, dan yang paling pokok mudah-mudahan Allah kita diberikan ilmu yang bermanfaat. Kados donga kita lho, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, sungguh aku bermohon kepada Engkau siji ilman nafi'an, ilmu ingkang bermanfaat. Sebab ilmu yang bermanfaat ini adalah investasi sepanjang masa. Orang itu kalau menasarkan ilmu Bapak Ibu, maka ilmu itu adalah akan menjadikan amalan kita sepanjang masa. Walaupun orang sudah lama meninggal, bahkan tidak dikenang lagi, tapi selama ilmu masih terus dikembangkan oleh generasi berikutnya, maka selama itu pula kita akan mendapatkan pahala, bahkan kita dianggap seperti masih orang yang beramal. Itulah hebatnya ilmu itu. Maka Islam itu yang dijunjung tidak ilmu. Ingkang kita suwun, ya Allah, estu kula nyuwun dhateng panjenengan ilmu yang bermanfaat. Nabi itu mengatakan, idza mata bnu adama ing qata'aluhu illa min salasin. Rikalane menungso wis mati, ing qata'a mongko wis pedhot. Apane sing pedhot? Sa'ir amalihi, kabeh ngamale. Wong kena pun mati, pun pejah, pun sedo, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sejak itulah maka amalnya telah putus. Tiang menawi sampun pejah niko wis ora salat meneh, wis ora ngaji meneh, wis ora iso maca Quran meneh, ora iso sedekah meneh, ora iso nyambut gawe meneh, ora iso silaturahim, mboten saged napa-napa sebab mati. Tapi Nabi ngendika illa min salasin, ana telung amal sing ora bakal pedhot senadyan mati, sepisan sedekatin jariyatin, sedekah yang nilainya pahalanya mengalir sepanjang masa. Mila wonten Masjid An-Nur menika, Masjid MAJT menika senantiasa digalakkan untuk selalu beramal, sebab inilah merupakan amal kita sepanjang masa. Sedekatin jariyatin, sedekah jariyatin yang pahalanya sifatnya jariyah. Jariyah itu jaro ya jeri itu artinya adalah mengalir terus. Walaupun orang telah lama meninggal, maka nilai sedekahnya terus akan mengalir. Orang itu seperti masih beramal, diberikan pahala terus menerus. Yang kedua, au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang dengan ilmu itu dapat memberikan manfaat atau diambil manfaatnya baik diri, orang lain, kepada siapa saja sepanjang masa. Inilah menasarkan ilmu itu seperti itu nilainya, yakni pahalanya dah terus mengalir. Walaupun kita sudah lama meninggal, terus mendapatkan pahala terus menerus, karena ilmu itu terus masih bisa dinasarkan, dikembangkan, diteruskan oleh generasi ke generasi. Dan yang ketiga yang hebat lagi adalah awaladin sholihin yad'u lahu, anak kang soleh yang senantiasa dia berdoa kepada Allah untuk kedua orang tuanya. Ibu bapak bicara tentang anak soleh itu mboten kedah anak-anak kula, nggih niku jelas ning ya awake dhewe niki sing disolehke. Nggih mboten? Awake niki kan anak kabeh. Kula nggih anak. Ibu bapak sedaya zaman iki anak. Anake sapa? Ya anake wong tuane awake dhewe. Kula nggih anak, anake bapak ibu kula mbiyen. Ibu bapak nggih anak, anake wong tuane.
Lah kalau kita ini menjadi anak yang soleh, tentu akan melahirkan anak-anak yang soleh dan solihah. Maka membangun bangsa negara ini yang terpenting, yang paling pokok adalah membangun diri pribadinya masing-masing agar menjadi anak atau generasi yang soleh dan solihat. Ketika semuanya soleh solihat, sudah otomatis yang namanya negara mesti akan jadi baik. Jadi Bapak Ibu, pembangunan kita itu kan menuju pada terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nak coro konsep Al-Quran itu namanya pada baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Baldatun thayyibatun, baldatun negara, kampung, keluarga, kelompok, thayyibatun sing apik, yang bagus, wa rabbun ghafur, dan Gusti Allah Rabb kita yang maha pengampun. Artinya adalah mewujudkan, merealisasikan negara yang adil makmur, dipun wastani keadilan sosial yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Sehingga Bapak Ibu, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur itu akan terwujud, tapi yang dibangun adalah pribadinya masing-masing warga Indonesia ini biar menjadi warga yang baik, baik laki maupun perempuan. Jadi kalau contoh ngaten, nak bapak soleh, ibu solehat, maka bapak soleh, ibu solehat ini akan melahirkan anak-anak yang soleh dan solehat. Maka dalam keluarga itu isinya adalah anggota keluarga itu semuanya soleh dan solehat. Ketika keluarga itu soleh solehat, maka mesti akan terwujud namanya keluarga yang sakinah. Keluarga yang sakinah itu keluarga yang tenang, tentram, bahagia, lahir dan batin. Jadi keluarga sakinah itu akan terwujud kalau seluruh anggotanya adalah semuanya soleh dan solehah. Kalau keluarga ini sakinah, itu sakinah, sana sakinah, sak kelompok itu sakinah kabeh, otomatis akan terbentuk namanya qaryah thayyibah. Qaryah itu kampung, daerah yang thayyibah, kampung yang bagus. Kalau kampung ini bagus, kampung sana bagus, kecamatan ini bagus, kecamatan bagus, kabupaten bagus, maka secara nasional mesti akan terwujud baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Maka biar terwujud itu mesti yang dibangun adalah pribadinya masing-masing biar menjadi pribadi yang soleh solehat, dan inilah amal untuk sepanjang masa. Waladun solihun yad'ulah, ngoten niku. Nak cara dang itu mengatakan negara gemah haripah tata titi tentrem karta raharjo. Negara gemah ripah tata titi tentrem karta raharjo adalah ya negara yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hadirin hadirat, ibu bapak ingkang kula hormati, jamaah yang berbahagia, karena waktunya sangat singkat. Nah, pada kesempatan ini akan disampaikan tema pengajianipun, maudhu'nya ini singkat saja, yakni meraih pahala berlipat ganda di bulan Ramadan dengan memadukan amalan-amalan yang dapat menjadikan diri kita soleh solihat dan amalan-amalan yang dapat menjadikan diri kita soleh solihat secara sosial. Wah, ini ideal sekali Pak Ibu. Jadi setiap orang itu hendaknya menjadikan orang yang solih secara pribadi, tapi juga solih secara sosial. Nah, bulan Ramadan ini adalah amalan-amalan yang dikerjakan ini adalah untuk membentuk pribadi seperti itu. Kecuali kita jadi soleh pribadi secara sosial, otomatis juga kita akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Contohnya kan sampun kula aturaken wau. Ada sebuah hadis mengatakan tadi, wong ki senajan wis mati ning telung perkara amale ora bakal pedhot, itu karena orang itu adalah soleh secara sosial. Nah, yang secara pribadi, ya kita sholat berjamaah ini adalah menjadikan kita soleh secara pribadi. Puasa itu menjadikan kita soleh secara
pribadi. Hanya saja ibu bapak, kalau amalan-amalan yang menjadikan soleh spiritual pribadi itu akan berhenti tatkala orang itu meninggal dunia. Wong kena ampun mati, lek sholat pun rampung. Kamu kok sholat menjadikan pribadi yang solih, solihat. Lek iktikaf pun rampung. Kamu kok dengan iktikaf itu menjadikan spiritual kita luar biasa. Bahkan lek poso ya wis rampung. Padahal puasa itu ada untuk mensolehkan secara pribadi. Nah, inilah amalan-amalan yang untuk soleh pribadi itu akan berhenti tatkala orang itu meninggal dunia. Namun kosok balong wong soleh pun, ning kalau amalan-amalan yang menjadikan soleh secara sosial, ibu bapak, walaupun orang itu telah meninggal, maka nilainya, kebagusannya, kemaslahatannya terus akan berlangsung, tidak pernah berhenti. Itulah amalan-amalan yang menjadikan kita soleh secara sosial. Contoh Bapak Ibu nggih, enten riwayat Sayyidina Utsman bin Affan. Kenal nggih? Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Khulafaur Rasyidin yang ketiga sekaligus menantu Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau terkenal orang kaya, juga amat sangat dermawan kepada sesamanya. Maka kita agar mencontoh tentang kedermawanan Sayyidina Utsman bin Affan. Beliau diberikan julukan Dzunurrain atau Dzanurrain, mempunyai dua cahaya. Kenapa demikian? Sebab beliau adalah menikahi dua anak perempuan Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini tidak bersama, menikahi atau diambil menantu oleh Kanjeng Nabi, atau siapa itu Ruqayyah dan Zainab atau Kulthum itu ya. Itu yang kemudian dinikahi meninggal, kemudian diteruskan dengan menikahi saudaranya. Sehingga diberi gelar Dzunurrain atau Dzanurrain, mempunyai dua cahaya. Ini saya ngajeng kula terangkan, Utsman bin Affan orang kaya, dermawan. Suatu saat beliau ini ada membeli sumur. Jadi ngeten, orang Yahudi itu mempunyai sumur di kampung itu, dan semua orang kebutuhan air adalah mengambil airnya di sumurnya milik orang Yahudi itu. Pagi, siang, sore, malam mereka adalah mengambil air sana di sumurnya orang Yahudi. Tapi kalau mengambil air harus bayar, membeli kepada yang punya Yahudi. Jadi saember bayar, saember, sehingga uangnya orang Yahudi banyak karena sumur itu airnya banyak terus mengalir dan semua orang kebutuhan airnya tercukupi dengannya. Nah, ibu bapak, orang Yahudi ini adalah cukup dengan satu sumur ini sudah menjadi orang yang sangat kaya. Suatu saat Utsman bin Affan ini adalah membeli sumurnya orang Yahudi. Sumurnya akan saya beli dengan harga berapa? Disetujui, walaupun mahal oleh Utsman, dibeli. Utsman kan orang yang kaya. Ya udah, saya beli. Nah, setelah dibeli, bayar tunai, disaksikan sumur yang tadinya milik orang Yahudi sejak detik ini menjadi milik pribadi Utsman bin Affan. Begitu sumur dibeli oleh Utsman bin Affan, maka Utsman langsung mengumumkan kepada khalayak, Bapak, Ibu sedaya, anggota sedaya niki, orang kampung sedaya, ini sumur sudah saya beli dari yang punya orang Yahudi, dan sejak saat ini sudah jadi milik saya. Tapi Bapak Ibu, sejak saat ini sumur ini saya wakafkan, saya berikan kepada masyarakat umum. Mulai saat ini Bapak Ibu mengambil air pagi, siang, sore dan seterusnya, silahkan, tidak perlu membayar. Mulai saat ini adalah milik kita semua masyarakat ini. Maka semua masyarakat sorak-sorai senangnya, bersyukurnya luar biasa. Terima kasih Sayyidina Utsman, matur nuwun, syukron kathiron. Yang biasanya ambil air itu membayar mahal, sekarang sudah tidak perlu membayar, bebas mengambil air.
Dan itu Bapak Ibu, sumur itu terus mengalir terus menerus sepanjang masa. Masyarakat dari generasi ke generasi mengambil manfaat dari sumur itu. Maka Utsman bin Affan ini adalah berarti melakukan amalan-amalan yang amalan ibadah itu adalah pemanfaatannya, kemaslahatanya untuk generasi, untuk semua manusia, bahkan sepanjang masa. Sehingga konon, Bapak Ibu, bukan hanya konon, benar. Jadi sumur yang dulu dibeli Utsman bin Affan itu kemudian terus menerus itu ditasarufkan kepada masyarakat itu, yang kemudian diinvestasikan dan sampai sekarang tuh masih terus itu. Nah, kemudian terwujudlah Hotel At-Tauhid sebelah Zam-Zam di sebelah barat mana itu ya, dari Masjidil Haram di Makkah Al-Mukarramah itu. Bapak Ibu, kalau begitu pahala Utsman bin Affan berapa? Enggak terhingga. Itu baru satu kekayaan saja. Lah inilah yang didorong Bapak Ibu. Itu misalnya dah sedekah jariyah. Ngilmu yang bermanfaat apalagi luar biasa. Sehingga kalau ditanyakan, Ibu Bapak, kira-kira amalan yang untuk menjadikan kita soleh pribadi dengan soleh secara sosial tadi lebih hebat mana? Tentu jawabannya lebih hebat, lebih istimewa, dan lebih baik yang bersifat sosial daripada yang bersifat pribadi. Tapi keduanya harus kita laksanakan karena itu rukun Islam. Sing jenis poso dilaksanakan walaupun spiritual secara pribadi. Sing jenis salat dilaksanakan karena dah rukun Islam. Kata Nabi, bunyal Islam ala khamsin, syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, iqamis shalah wa itaiz zakah wa shaum Ramadan wa hajjul bait mastailai sabila. Islam itu dibangun, didirikan, ditegakkan, dibangun atas 5 sendi. Persaksian bahwa tidak ada ilah yang disembah kecuali Allah yang Maha Esa, tidak sebagainya. Muhammad itu adalah utusan dan nabi Allah. Itu pertama. Yang kedua, mendirikan sholat, menunaikan ibadah siam di bulan Ramadan, membayar zakat bagi orang yang sudah memenuhi kriteria, dan yang kelima adalah menunaikan ibadah ihram haji umrah sekali dalam seumur hidup. Itu kewajiban yang utama. Dengan demikian maka walaupun itu adalah untuk soleh pribadi, tetap kita kerjakan karena tidak mungkin kita akan secara sosial kalau pribadinya juga tidak soleh. Nah, monggo Bapak Ibu, kita membangun pribadi yang soleh. Pribadi yang soleh itu nanti akan melahirkan pribadi soleh secara sosial, soleh secara pribadi dan soleh secara sosial. Cuma kalau ditanyakan lebih hebat mana manfaatnya, ya lebih hebat yang sosial. Karena kalau pribadi itu begitu meninggal ya sudah selesai. Le maca Quran selesai, le ndonga, le dzikir, le iktikaf, itu selesai, le poso dan sebagainya. Tapi yang namanya amal sosial, walaupun sudah selesai, tapi seperti masih terus beramal. Ngilmu yang manfaat misalnya, sedekah jariyah misalnya, gitu, anak soleh tadi misalnya, itu akan sepanjang masa akan diteruskan. Ada satu hadis misalnya Imam Abu Dawud itu mengatakan, misalnya contoh tentang ilmu. Nabi mengatakan, fadlul alim alal abid kafatil qamar lailatal badri ngala sairil kawakib. Kehebatan, keutamaan, keunggulan orang yang berilmu dan menasyarkan ilmunya, berdakwah atau menyampaikan ilmu, mencerahkan, orang seperti ini dibanding dengan orang yang al-abid, ahli ibadah, tapi ibadah agak kurang berdasar ilmu misalnya, atau karena orang ibadah itu karena dicerahkan oleh orang yang berilmu. Kelebihan orang berilmu atas orang ahli ibadah, kata Rasulullah, kafat lil qamar, sebagaimana keunggulan bulan Lailatul Badri, bulan purnama di malam hari, ngalah sairil kawakib, atas bintang gemintang yang bertaburan menghiasi ruang angkasa. Jadi Ibu Bapak, kalau kita mengamati wonten ing wekdal dalu malam dalam keadaan cerah begitu,
tanggalnya 1, 2, 3, atau 30, 17 misalnya, jam 8, jam 9 atau jam 10 malam, saat itu tidak ada bulan purnama, lintang niku ada gemerlapan, berlomba, sampai yang lain ribuan, jutaan, miliaran, sampai dengan tiada terhingga banyaknya, menghiasi langit malam itu sehingga langit dah berhiasan bintang. Niku tatkala nggak ada bulan purnama. Tapi tatkala ada bulan purnama, tanggal 15, tanggal 14, tanggal 13, atau pas bundur-bundur tanggal 15 itu, 14 itu, maka bintang-bintang yang tadinya tengkelelip, tengkertep, gemerlapan tadi hilang dan lewat. Tidak ada seberapa dibanding dengan kehebatan bulan purnama. Bulan purnama itu diibaratkan orang yang alim, sedangkan bintang-bintang itu diibaratkan oleh Nabi sebagai orang-orang yang ahli ibadah. Sehingga orang ahli ibadah itu nggak ada apa-apanya, tidak sebanding dibanding dengan orang yang alim. Satu orang alim sebanding dengan ribuan orang ahli ibadah. Itu maksudnya adalah betapa ilmu itu jauh lebih hebat, lebih istimewa, lebih luar biasa dibanding dengan amalan. Sebab amal itu adalah buah dari ilmu. Ibu bapak yang hormati, mila sing penting orang itu ada ini ilmu yang kita nomor satukan. Ilmu bapak ibu. Allah itu akan mengangkat derajat seseorang itu karena iman dan ilmunya yang melahirkan amal soleh. Orang beriman berilmu itu akan berproduk amal soleh yang luar biasa. Tapi kalau orang tidak berilmu, walaupun banyak amal, tidak ada nilainya. Mila teng mriki sing paling penting adalah harus kita dalam hidupnya mencari ilmu. Enggak ada kewajiban sepanjang hidup selain mencari ilmu. Bapak-bapak, ibu yang kula hormati, oleh karena itu pengajian kita hidupkan terus dalam rangka untuk ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang dapat memberikan kemanfaatan untuk orang lain sepanjang masa. Contoh yang lain misalnya, hadis yang lain. Apa ya bahwa orang yang berilmu tidak hebat? Kata Rasulullah misalnya, la ayyahdiallahu rajulan wahidan misalnya. Sungguh jika ada satu orang saja yang mendapatkan hidayah dari Allah, bika, disebabkan oleh karena usaha ikhtiarmu, kata Rasulullah, sungguh jika ada satu orang saja mendapat petunjuk dari Allah, bika, disebabkan karena usahamu di dalam menyampaikan ilmu, di dalam menasyarkan agama Islam, kata Rasulullah, khairul laka, jauh lebih bagus, lebih baik bagimu min khumurin am, dibanding dengan unta merah. Unta merah itu ada lambang kekayaan, simbol kekayaan orang jahiliyah pada zaman Nabi. Wong ki sugih brewu, belum ada apa-apanya kalau belum dia itu mempunyai unta merah. Unta merah itu hewan piaraan yang amat jadi kesayangan dan amat sangat mahal harganya. Itu nggak ada apa-apanya nilainya dibanding dengan kalau kita itu ada menyampaikan ilmu pada orang lain, yang dengan ilmu itu orang akan dapat petunjuk. Mila saking menika kita tuh bergairah sekali untuk menyampaikan ilmu dakwah, sebab itu adalah nilainya tidak dibandingkan, nggak bisa dibandingkan dengan apa-apa. Malah saya pernah membaca hadis itu ada la ayyahdiallahu rajulan wahidan bika khairun min mi'atin syahidin. Satu orang saja mendapat petunjuk dari Allah, maka nilaimu yang kamu mendakwahkan padanya itu, karena itu ada sebab kamu berdakwah, maka nilaimu, pahalamu, kebaikanmu itu melebihi daripada 100 syahid. Padahal 1 syahid itu, ibu bapak, wong mati syahid itu adalah masuk ke surga tanpa hisab. Itu 1 orang, 100 orang, nggak ada apa-apanya dibanding dengan kehebatan orang yang menyampaikan agama Islam kepada orang lain. Mila kewajiban yang mendasar pada kita semua itu tentang agama itu paling enggak itu ada 4 atau 5. Jadi Bapak Ibu, kewajiban kita atas Islam itu siji, mengimani, yang kedua mengilmoni, yang ketiga adalah mengamalkan, dan yang keempat mendakwahkan. Coba ini, mengimani,
mengimani, mengilmoni, mengamalkan dan mendakwahkan. Dan keempat ini harus dasar atas kesabaran. Jadi lek golek ilmu yang nganggo sabar, taatnya nganggo sabar, berdakwah nganggo sabar, pokoknya semua itu harus pakai sabar. Kalau tidak pakai sabar nggak akan jalan. Wong sholat itu juga harus sabar, ngaji kudu sabar. Kalau nggak sabar nggak ngaji. Gimana Ibu? Poso ya kudu sabar. Bahkan poso jadi orang yang sabar. Ibu bapak, ini karena terbatasnya waktu, maka mudah-mudahan di lain kesempatan dapat kita lanjut tentang kajian ini. Dan mudah-mudahan kita semuanya selama Ramadan dan seterusnya semuanya dalam sehat walafiat, zahir batin, dimurahkan rezekinya yang barokah dunia dan akhirat, dan puasa kita menjadi amal soleh, amal yang makbul diterima oleh Allah, yang akan mendapatkan pahala berlipat ganda sampai dengan tiada terhingga. Jadi yang sampaikannya adalah memberikan motivasi agar kita itu menjadi orang yang soleh secara pribadi dan soleh secara sosial dengan mengamalkan amalan-amalan yang mendukung terwujudnya itu semua. Kula kinten mekaten pengajian singkat enjang bakda subuh menika sekedhik ingkang dipun aturaken mugi wonten manfaatipun lan tentu kathah kekurangan estu nyuwun pangapunten saagengipun. Monggo kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahil alamin. Nasrun minallahi wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Akhirul kalam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.